Selamat siang, Feli. Selamat bergabung. Silakan Baik, kamu Bu. cari posisi yang membuat kamu nyaman ya. Oke, Bu, sudah, Bu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu tuh mau mengecek apakah jaringan internet kita sudah stabil dan apakah kamu dapat mendengar suara Ibu dengan baik. Sudah, Bu. Sepertinya sudah terdengar Nah, dengan jelas. oke, baik. Nah, Ibu mau menginformasikan saja bahwa saat ini Ibu menggunakan headset dan Ibu berada di ruangan yang tertutup dan tidak ada orang di sekitar Ibu. Jadi, saat kamu bercerita nanti, kamu dapat leluasa dan kamu tidak perlu khawatir cerita yang akan kamu sampaikan nanti tidak akan terdengar oleh orang lain dan Ibu akan menjamin kerahasiaannya. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Gimana kabar Felix hari ini? Kabar aku hari ini sih baik-baik aja sih, Bu. Puji Tuhan kalau baik-baik aja. Gimana kuliahnya lancar? Sejauh ini lancar sih, Bu, meskipun ya rada berat ya. Tantangannya, Bagus nih kalau lancar ya. Semoga sampai lulus nanti tetap lancar. ya, Kalau boleh tahu kamu sekarang semester berapa? aku sekarang semester 5. Hmm, semester 5 ya. Iya, Bu. Ya, lagi berat-beratnya lah, Bu. Semangat lah. Pasti kamu bisa kok pelan-pelan aja. Selain kamu kuliah, kamu ada kesibukan apa lagi sekarang? Kalau sekarang sih aku selain kuliah lagi ikut kepanitiaan sih, Bu. Kebetulan sekarang ini ada dua kepanitiaan yang aku ikuti, Bu. Nah, Mm-mm. jadi itu ada panitia ziarah makrab, terus juga ada panitia Natal, Bu. Wah, keren. Lagi sibuk-sibuknya ya. Iya, Bu. Di di acara di kegiatan siaran makatan nih, kamu jadi divisi apa? Aku jadi divisi, eh, aku jadi CO akomodasi, gitu, Bu. Terus kalau Hmm. di Natal, di panitia Natal itu aku jadi CO perlengkapan. Oh, sama-sama berat ya tanggung jawabnya ya. Iya, Bu. Makanya itu lagi capek-capeknya, Bu. Ya mana tugas kuliah juga semakin banyak, makin banyak prakteknya, banyak proyeknya. Ya, setiap hari itu tugas nggak berhenti berhenti itu. Ya mana kalau pas apa tugasnya itu banyak kan berhubungan dengan pihak di luar kampus gitu, Bu. Jadi rada pusing lah, Bu, mikirinnya. Hmm, lagi sibuk-sibuknya ya berarti. Kalau gitu ya tetap jaga kesehatan, tugas tetap diutamain, dikerjain satu-satu. Ya kalau capek istirahat dulu, jangan dipaksain untuk terus ngerjain ini, ngerjain itu. Nanti malah hasilnya nggak maksimal.
Iya, Bu. Kembali lagi. Kembali lagi tadi kan kamu itu ya ada apa acara kegiatan secara makrab. Tuh kan kamu jadi akomodasi. Kamu udah dapet tempatnya. Ya, puji Tuhan, Bu. Udah dapet sih, Bu. Itu ada di daerah Kulon Progo. Nah, terus untuk Hmm, acara sendiri itu kan tanggal 28 sama 29 Oktober nanti. bentar lagi berarti ya acaranya. Hmm. Itu tempatnya itu di di sana itu nanti ziarahnya di mana? Kalau untuk ziarahnya sih di Jatiningsih. Oh, itu satu jalur sama Jatiningsih tempat makrabnya. Iya, kebetulan satu jalur. Jadi lebih enak lah. Hmm, berarti sekarang sebentar lagi nih kan udah mau tanggal berapa kan? 28 ya. Banyak nggak Hmm. yang berminat gitu ikut acara itu? Ya, sebenarnya lumayan sih Bu yang berminat Bu. Terus untungnya itu bisa mencapai target yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya digabungkan dari panitia sama peserta itu mungkin bisa sekitar 60-an peserta, 60 orang. Hmm, banyak juga ya berarti. Berarti kan banyak Ya, yang tertarik juga sama acara yang kalian bikin gitu. iya Bu. Ya, puji Tuhan lah Bu. Ya semoga belajar lancar ya kegiatannya. Ya, amin Bu. Makasih Bu. Kalau, kalau boleh tahu, kamu ini ngekos daerah kampus atau gimana? Kalau aku sih ini Bu, rumah sendiri. Maksudnya rumah kakek nenek gitu lah Bu. Jadi rumah aku tuh ada di daerah Ganjuran atau enggak Bantul. Daerah Bantul atau lebih Hmm, mudahnya itu daerah Ganjuran. jauh juga ya berarti kamu dari sana. Berarti tiap tiap hari kamu ini ngelaju dari Linjuran ke kampus. Iya Bu, ngelaju. Hmm, biasanya jam berapa kamu berangkat kalau misalkan ada kelas pagi gitu? Kalau berangkat sih aku biasa selalu apa spare 1 jam ya. Jadi misalnya kelasnya kelas jam 7, aku bisa jam 6 kurang tuh berangkat. Itu Bu. Jadi kalau jam jam 6 kurang itu bisa kemungkinan kurang dari jam 7 itu udah sampai. Tapi tergantung jalannya sih Bu. Kalau macet ya tambah lama gitu. Tapi ya gitulah Bu. Harus pagi-pagi Berarti kalau harus berangkat. berarti kamu bangun subuh ya berarti kalau kelas Ya pagi. sekitar jam 5-an lah. 1 jam siap-siap sama makan. Oh, berarti kamu sarapan ya? Mm-mm. Tetap sarapan. Bagus. Sarapan diutamakan. Misalkan kan kamu lagi banyak kegiatan nih. Misalkan kalau kan kegiatan pasti ada rapat ya. Nah, kalau rapat tuh kan pasti kebanyakan malam selesainya. Nah, itu kamu tetap balik atau kamu kayak nginep di tempat teman gitu. Aku sih tetap balik sih Bu. Ya meskipun sampai malam, tapi aku
lebih memilih untuk pulang ketimbang nginep di tempat teman. Tuh, Bu. Berarti kamu setiap hari bolak-balik ya dari kampus ke rumah, balik lagi kampus gitu. Iya, Bu. Ya, mau gimana lagi, Bu? Apa-apa, jadi tetap jaga kesehatan biar bisa semangat bangun pagi. Sarapan tetap utamakan, itu dapat membantu. Iya, Bu. Nah, ibu, ibu mau tanya, kamu sebelumnya pernah ikut layanan konseling atau ini baru pertama kali? Belum pernah, Bu. Ini pertama kali. Oke, baik, karena kamu baru pertama kali ikut layanan konseling, ibu akan sedikit memberikan informasi mengenai konseling itu seperti apa, gitu ya. Ya, Bu. Nah, konseling itu adalah suatu bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu saya sebagai konselor dan Felix sebagai konseli. Nah, agar Felix itu nanti mampu untuk memecahkan masalah yang sedang Felix hadapi. Nah, saya ini sebagai fasilitator untuk Felix itu mencari jalan keluar dari masalah yang Felix hadapi. Jadi, dalam konseling itu juga ada dilandasi beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas keterbukaan, dan masih banyak asas yang lain juga. Nah, asas kerahasiaan ini itu dapat menjamin semua informasi yang nanti Felix sampaikan ini tidak bocor atau hanya ibu dan Felix saja yang mengetahuinya. Nah, terus asas kerahasiaan itu asas kesukarelaan itu berarti Felix itu datang ke layanan konseling ini dengan sadar dan sukarela tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan. Artinya itu Felix bersedia untuk terbuka dan bercerita tentang masalah yang Felix hadapi. Begitu, apakah Felix sudah paham? Hmm, Sejauh ini sudah sih, Bu, dari yang tadi dijelaskan. Baik. Nah, karena untuk membuat pertemuan kita ini semakin efektif, kita selama satu pertemuan ini akan ada dibatasi oleh waktu. Nah, pada setiap pertemuan itu kita akan menggunakan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Maka kita sebaiknya itu benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pertemuan pertama ini nih masalah yang Felix hadapi ini belum selesai atau belum menemukan titik terang, kita akan uh, melakukan pertemuan kedua. Akan Nanti kita akan mengadakan perjanjian lagi di untuk pertemuan kedua gitu. Ya, baik, Bu. Nah, kita kan sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam konseling kali ini. Nah, sekarang Felix boleh menceritakan masalah yang sedang Felix hadapi. Em, mau cerita, tapi bingung ya, Bu. Mau mulainya dari mana gitu, Bu. Felix bebas kok mau cerita dari mana. Mungkin yang lagi ada di pikiran Felix sekarang juga nggak apa-apa. Lagi dirasain Felix sekarang apa gitu. Hmm, jadi gini, Bu.
akhir-akhir ini tuh aku selalu kayak ngerasa cemas gitu, Bu. Eh, Belakang ini kamu merasa cemas ya? Kalau boleh tahu, apa yang membuat kamu merasa cemas itu? Nah, gimana ya, Bu? Kayak penuh banget gitu loh, Bu, dalam pikiran aku. Jadi aku kayak suka ngerasa cemas gitu. Berarti cemas yang kamu rasain itu karena kamu sekarang lagi banyak pikiran gitu ya. Mm-mm. Kalau boleh tahu, apa sih yang lagi kamu pikirkan sekarang ini sampai membuat kamu itu ngerasa cemas? Ya, sebenarnya banyak sih, Bu. Sampai hal-hal yang seharusnya itu nggak perlu sampai segitunya aku pikirin. Itu jadinya ya aku pikirin sampai eh, sampai apa ya namanya? Ada satu hal yang menjadikan itu suatu kekhawatiran di setiap pemikiran saya, Bu. Hmm, Baik, Ibu memahami apa yang tadi kita rasakan. Sepertinya saking banyaknya kegiatan yang Peli ikuti, jadi itu kayak menjadi beban pikiran gitu ya. Sepertinya bisa dari situ sih, Bu. Nah, permasalahan kamu ini kan terjadi belum lama ini ya. Nah, Iya. Ibu mau tanya, kalau sebelum-sebelumnya itu, apakah kamu pernah merasakan eh, hal yang kayak gini di saat kamu itu lagi banyak kegiatan juga? Kalau sebelum-sebelumnya sih, Bu, itu kayaknya enggak nyampe seperti saat ini sih, Bu. Justru kalau dulu tuh saya kayak masih bisa ngontrol pikiran saya gitu, Bu, meskipun dalam berbagai tekanan yang harus saya pikirkan. Oke, jadi sebelumnya tuh kamu eh, belum seperti sekarang ya. Jadi dulu kamu masih bisa mengontrol diri kamu, gitu ya. Maka dalam sebuah permasalahan kan pasti ada akar yang memicu masalah tersebut. Nah, coba kamu ingat-ingat kembali apa yang menjadi kan kamu ini seperti menjadikan diri kamu tuh cemas, banyak pikiran. Ya, kalau nggak salah sih eh, ada, tapi aku nggak tahu ya ini bisa menjadi pemicu atau enggak. Tapi menurut saya itu awal terjadi masalah ini tuh ketika ini kan aku kan jadi CO akomodasi. Nah, itu tuh mengharuskan aku buat menghubungi langsung pihak luar gitu untuk menanyakan tempat penyewaan, tempat makrab, terus juga untuk transportasi juga yang sekiranya sesuai lah sama budget budget yang telah disediakan. Nah, kalau pas di setiap aku ngontak apa ngontak atau chattingan atau chat-chatan sama orang yang baru, apalagi ya kira-kira orang yang lebih tua gitu, kayak masih suka ragu gitu, Bu. Mau ngomong apa, terus juga
di situ lumayan menguras pikiran saya sih, Bu. Hmm, jadi seperti itu ya awal mulanya ya. Nah, tadi kan kamu juga ada cerita yang mengatakan kalau kamu itu chattingan dengan orang yang lebih tua itu kayak suka apa ya, kayak suka takut, suka ragu, bingung mau ngomong apa, mau ngetik apa gitu ya. Nah, apa sih yang membuat kamu itu ngerasa kamu itu ragu dengan apa yang ingin kamu katakan dan kamu itu bingung apa yang mau kamu katakan gitu. Ah, karena ini sih, Bu. Saya tuh kayak merasa apa? Merasa takut aja kalau misalnya tutur kata gitu ya yang saya rasa sudah baik, ternyata eh, ada tutur kata yang tidak sesuai. Nah, padahal yang saya tuliskan di sana itu sudah menggunakan bahasa yang baik. Kemudian saya juga berpikir bagaimana respon yang diberikan gitu, Bu. Apakah saya diterima dengan baik atau tidak? Hmm, jadi kamu itu takut kalau orang perspektif orang lain itu apa ya, tidak sesuai dengan yang kamu ketik gitu kan. Maksudnya kayak kamu mengetik apa takutnya orang lain itu membaca dengan intonasi yang berbeda dan uh, membacanya mungkin dengan perspektif mereka sendiri gitu ya. Mungkin nanti dikira kamu tidak sopan gitu. Nah, kemudian itu yang selalu berpikir yang akan diterima itu baik atau tidak benar gitu ya. Iya, Bu, benar. Baiklah, kalau begitu apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan? Ada sedikit lagi sih, Bu. Ya, gara-gara Hmm. itu sih, saya saat ini tuh malah jadi overthinking gitu, Bu. Jadi orang yang overthinking. Kayak semua hal yang saya rasa mengganjal, itu seperti selalu menjadi beban buat pikiran saya, Bu. Oke, baik. Jadi titik permasalahan kamu kali ini itu kamu itu menjadi overthinking ya. Nah, dalam semua hal yang kamu rasakan itu kamu selalu pikirkan. Jadi akibatnya kamu menjadi cemas begitu. Nah, mungkin mungkin waktu kita sudah hampir berakhir. Jadi nanti kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya. Kita akan menggali lagi lebih dalam masalah yang kamu hadapi agar kamu dapat menghilangkan overthinking kamu itu. Nah, nanti kita akan mencari jalan keluar sama-sama dari masalah kamu itu. Ataukah apa ya? Apakah masih ada yang ingin kamu ceritakan atau gimana? Sepertinya untuk cerita tentang masalah saya sih udah itu tadi sih, Bu. Jadi nggak ada lagi yang mau diceritakan lagi. Baik, mungkin minggu depan kita akan mengadakan pertemuan konseling yang kedua. Nanti untuk info lebih lanjutnya, Ibu akan kontak kamu melalui WhatsApp untuk jam dan untuk link yang akan kita gunakan gitu ya. Kamu Oke, harus tetap Bu. semangat. Semoga kegiatan-kegiatan kamu lancar kan sebentar lagi ya. Dan kamu tetap tetap semangat untuk melakukan kegiatan tersebut. Terima kasih atas waktunya untuk konseling hari ini. Ya, saya juga terima kasih sudah bersedia.
ingin mendengarkan cerita saya. Ya mungkin semoga permasalahan ini cepat terselesaikan gitu, Bu. Ya, amin. Pasti kita akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama ya. Oke, Ya, Bu. terima Terima kasih. kasih. Kamu bisa meninggalkan ruangan Zoom ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.